Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Syuhada Channel. Oke, teman-teman, jadi di sini saya tidak memberikan informasi terkait merepair handphone, tapi ingin membagikan sepengalaman ya mengenai servis handphone. Iya, jadi kenapa saya membuat video ini ya, pengen berbagi pengalaman dan juga sharing. Siapa tahu nanti ada para kawan-kawan yang sudah mahir untuk menservis handphone, memberikan masukannya kepada channel ini supaya bisa lebih berkembang dari segi kemampuan, karena mendapat masukan-masukan ya, ilmu dari para kawan-kawan teknisi handphone yang lain. Oke, teman-teman, jadi di sini ada unit ya handphone. Ini Redmi Note 8 ya, Redmi Note 8. Ya, Redmi 8. Jadi ini ceritanya dulu itu ada adik tingkat ya, adik tingkat yang HP-nya masuk ke air laut ya, nyelam dia. Ya ceritanya jadi lagi nyelam, terus handphonenya dibawa nyelam tapi kemasukan air gitu. Nah, tapi sama orangnya sendiri sudah dibongkar ya, sudah dibongkar sendiri ya, entah gimana caranya, mungkin ya dicongkel-congkel pakai alat yang tipis dan sebagainya, bisa ya dibongkar. Kemudian cerita singkatnya itu dibongkar sendiri, kemudian dicopot-copot sendiri supaya mengering ya, kering dan bisa dipakai lagi. Tapi tidak lama dari itu katanya LCD-nya mati ya. Kemudian diserviskan ke salah satu ya servis ya, tukang servis juga. Nah, itu diganti LCD. Jadi ini LCD-nya sudah LCD ganti ya. Jadi ini bukan orinya, ini sudah diganti, LCD gantian. Ya, masih ada bekas lemnya nih, ada celah. Ya, jadi ini LCD-nya bukan ori. Nah, setelah ganti LCD, selang beberapa waktu ternyata mati lagi handphonenya. Ya, mati lagi. Kemudian dibawa ke tempat untuk ganti LCD tadi, ke servis yang mengganti LCD tadi. Nah, setelah diganti, setelah dicek, ternyata itu di bagian IC display atau IC backlight-nya ya, pencahayaan display dari Redmi Note 8 ini. Jadi bagian mesinnya yang rusak, katanya begitu. Kemudian karena nggak ada spare partnya, akhirnya dikembalikan dan dibawa pulang oleh adik tingkat saya ini. Nah, kemudian setelah beberapa waktu menghubungi saya, katanya bisa nggak benerin HP Redmi 8 mati, nggak ada display, tapi di cas kadang getar, kemudian ditekan tombol power itu ada getar. Nah, itu katanya. Terus saya bilang cek dulu ya kan, kemudian dibawa ke sini. Nah, terus sudah sampai sini saya cek kan ya, saya bongkar. Hal pertama yang buat saya kaget adalah bagian kamera ya. Jadi di bagian kamera itu fleksibelnya itu kepotong ya. Ini jadi bukan saya yang motong ya teman-teman, tapi ketika melihat fleksibel di kameranya itu kepotong ya, di fleksibelnya kalau nggak salah itu di bagian tengah apa ya, jadi kepotong bagian kamera pertama ya. Ya, nah ini jadi ada bagian yang kepotong nih, kepotong, potongannya di sini. Ini ya, potongannya di plastik nih.
Jadi ketika saya bongkar itu kondisi di fleksibelnya ini dikasih solasi ya, agar nempel sama potongannya ini. Ini bukan menuduh ya, tapi memang ketika saya buka itu seperti ini. Entah mungkin yang adik tingkat saya ini ketika buka pertama kali itu ke potong menggunakan alat ya, benda tajam ya, bisa gunting, bisa cutter, bisa silet ya. Atau ketika pas buka kurang hati-hati akhirnya kepotong, bisa juga. Atau mungkin ya pas di servis yang sebelumnya itu, nah itu pas buka kepotong begitu. Nah ini ya, jadi ini potongan dari fleksibel kamera. Nah ini ya. Jadi sudah kondisi kepotong seperti ini. Nah ini berarti kamera bagian tengah ya, kamera bagian tengah. Nah maksud saya begini, untuk informasi bahwa memang waktu pertama bongkar saya tidak rekam ya, karena kondisi saat itu memang ya buru-buru juga gitu, jadi tidak sempat merekam. Jadi agar berhati-hati ya ketika para teknisi ya, semuanya itu ya teman-teman, terutama saya juga baru belajar untuk memperbaiki handphone rusak. Nah ini juga menjadi pelajaran buat saya bahwa saya harus lebih berhati-hati ketika membongkar unit apapun mereknya, yaitu kita mesti hati-hati, jadi supaya tidak terjadi. Dan kalaupun kita membuat kesalahan atau human error ya, kita harus bertanggung jawab, berani rugi berarti kan gitu ya. Jadi makanya ketika kita membongkar handphone ya, kita berdoa supaya kita hati-hati dan HP-nya juga tidak menjadi lebih parah rusaknya. Kan kalau seperti ini ya, ini kalau ya untuk cara mengantisipasinya ya kita harus jumper ya, atau ya ganti kamera sekalian, ganti modul kameranya. Nah maksud saya adalah supaya lebih berhati-hati. Ini kan milik user, dan ke tempat kita tukang servis itu kan memberikan kepercayaan untuk dibeneri HP-nya, untuk diperbaiki. Tapi kalau tambah rusak kan jadi hilang kepercayaan. Nah, itu kan lebih sedih lagi ya begitu. Nah itu hal pertama yang membuat kaget. Ya, ini saya sampaikan ke usernya, ke adik tingkat tadi ya, apa adanya, sudah terpotong dan saya fotokan dan saya kirimkan. Oke, kemudian saya cek-cek lagi. Ya ini mesin sudah, jadi setelah dicek-cek lagi ya, di bagian ini sudah terbuka ya, kalengnya sudah terbuka. Nah terus kondisinya seperti ini. Nah setelah saya cek di bagian IC backlightnya, IC display itu letaknya di sini ya. IC display untuk Redmi Note 8 di kecil di sini. Oke, kelihatan teman-teman ya. Nah itu kecil kotak ya. Mohon maaf ini kameranya kurang bisa untuk fokus. Nah di sini, nah ini untuk IC backlightnya, kotak kecil di sini. Nah ini kotaknya. Nah itu memang kalau secara fisik itu kemarin saya lihat itu sedikit gosong ya. Dan ini, nah ini yang bawaannya. Nah ini sudah saya cabut dan saya lepas. Nah itu kecil sekali. Jadi tapi harganya juga lumayan. Walaupun kecil tapi lumayan. Kecil-kecil ya, cabai rawit harganya. Nah maksud yang ingin saya sampaikan adalah ini berbagi informasi saja bahwa ketika kita menservis itu memang tidak semuanya ya berhasil ya. Terkadang ada kalanya nggak berhasil, sudah coba berkali-kali masih tetap saja nggak berhasil. Nah itu yang saya alami sekarang ini. Jadi ingin membagi informasi kalau
HP ini tidak down atau tidak selesai. Ya, ini jujur sudah, jadi untuk IC display Redmi Note 8 ini itu sama dengan IC displaynya HP Oppo A3s. Nah, itu serinya sama ya. Saya cek di Google itu serinya sama. Dan itu untuk nyari HP mati kan nggak gampang, nah, susah. Nah, mungkin yang dialami oleh tukang servis yang sebelumnya juga, kenapa nggak diambil servisannya atau nggak diterima HP ini, karena mungkin nyari barangnya susah gitu ya. Nyari HP mati kan nggak gampang gitu kan, apalagi nyari HP yang bangkaian dari Redmi Note 8 sendiri gitu. Kalaupun ada, itu harganya juga ya masih mahal ya, kita kisaran mungkin di atas 200-300 gitu, karena HP-nya termasuk HP entry level ya. Atau apa, yang paham bisa komen di bawah ya, entry level atau sudah masuk ke flagship. Artinya harganya ya lumayan. Untuk HP mati pun kadang juga masih ada harganya, jadi sangat susah nyari spare partnya ya. Dan ini juga kenapa saya terima kemarin, ya supaya tahu batas kemampuan dalam menservis itu sampai mana, karena tidak semua yang kita servis itu selesai gitu. Nah, ketika saya carikan memang sangat sulit. Ini sudah lama ya di tempat saya ini, HP-nya adalah mungkin sekitar bulanan ya, karena memang sulit nyari HP mati. Kemudian toko-toko spare part terdekat juga tidak ada yang jual gitu. Nah, itu sangat sulit. Adapun online, nah kalau online kan harus nunggu dan sebagainya. Akhirnya saya konfirmasi ke user, ya sudah, yang penting bisa, nanti santai gitu. Oke, saya juga tenang gitu kan. Nah, terus saya coba untuk belikan online ya. Saya belikan kemarin 2 ya. Satunya sudah saya pasang tapi nggak down ya, nggak keluar tegangannya, itu tidak memenuhi syarat untuk display LCD ya. Sedangkan tegangan di IC display itu kalau di skema itu kisaran 20 volt ke atas. Nah, ketika saya pasang di IC yang sebelumnya, yang sebelum ini hanya kisaran 3 sekian volt. Nah, berarti kan tidak sampai atau tidak memenuhi syarat untuk menghidupkan atau memberikan cahaya, dan intinya tidak sempurna untuk mengeluarkan tegangan. Akhirnya cabut, malah hilang satunya. Mana karena kecil nggak kelihatan ya. Nah, terus satu lagi ya, karena ini harapan terakhir kemarin itu pasang, alhamdulillah bisa terpasang dengan baik, tidak ada short. Kemudian setelah dikasih tegangan dengan PSU, ternyata tegangannya sama, tidak keluar 21 volt, tapi hanya keluar sekitar 3 sekian volt. Nah, itu juga tidak memenuhi syarat. Akhirnya ya belum berhasil. Jadi ya inilah kadang dilemanya para tukang servis handphone itu seperti ini kalau spare partnya yang sulit. Jadi terkadang kenapa handphone itu nggak diterima servisan, karena mungkin spare partnya yang susah nyarinya, kemudian sulit juga untuk mendapatkan spare partnya gitu kan. Terus kemarin saya sempat nanya ke salah satu toko spare part, dan saya tanyakan ada nggak spare part Redmi Note 8 IC display. Nah, terus malah disarankan cari saja bangkaian gitu, karena kalau yang beli online atau beli di toko spare part itu kualitasnya kurang bagus begitu ya. Karena saya tuser baru ya, saya coba-coba gitu kan, siapa tahu masih mendapatkan kemudahan dari Allah ya. Ternyata setelah saya coba beli online 2 biji ya, belum membuahkan hasil ya. Ini namanya sebuah perjuangan untuk mendapatkan hasil yang baik. Tapi tidak semua perjuangan hasilnya baik, tetapi yang jelas sudah berproses ya, sudah mencoba dan sudah tahu hasilnya kan puas sendiri walaupun gak berhasil gitu ya.
Jadi untuk teman-teman ya, ini mohon maaf kalau saya kurang tepat dalam menyampaikan, bisa dikoreksi ya teman-teman yang sudah ahli untuk merepair handphone, komen di bawah supaya saya dapat masukan. Kemudian untuk para teman-teman yang baru juga seperti saya ya, rugi dan untung itu ya sudah biasa, kalau kata para senior itu sudah biasa. Ketika sudah terjun ke dunia jasa usaha ya harus siap rugi gitu. Jangan siapnya untung aja gitu. Harus siap rugi. Nah, ini sudah saya konfirmasikan ke user, saya bilang HP-nya nggak jadi dan sudah sedemikian rupa saya usahakan tetap belum berhasil. Akhirnya saya mau kembalikan saja ke usernya. Ya, kalaupun ada bangkaiannya bisa, cuman kan kita harus nunggu dan ini kan takutnya usernya sudah menunggu-nunggu lama kan. Nah, akhirnya udah saya putuskan untuk kembalikan saja. Untuk IC-nya nggak saya pasang lagi yang bawaan, biar saja ini yang saya beli baru terpasang di sini. Ya, ini sebagai pelajaran buat saya juga, dan ini sebagai ilmu buat saya juga supaya tidak semua handphone yang kita repair itu down ya berhasil, dan tidak semua juga gagal gitu kan. Nah, selain daripada itu ya, informasi yang dapat saya sampaikan adalah kepada teman-teman yang ingin menserviskan handphone kemudian bertanya-tanya masalah harga, kemudian biaya servis, kok mahal ya bang, gitu. Jadi ini juga saya dapat pelajaran dari para senior juga, bahwa ya inilah menghargai sebuah ilmu begitu ya. Jadi menservis handphone juga tidak sembarangan, jadi butuh ilmu, butuh skill, butuh kesabaran, dan butuh ketelitian. Nah, itu yang dihargai itunya. Jadi kalau dibilang mahal ya sebenarnya sesuai dengan apa yang dilakukan, dengan prosesnya ya, prosesnya yang sangat kecil sekali dan gak kelihatan, dan harus berhati-hati, kemudian harus benar-benar tahu salah ininya di mana, kerusakannya di mana. Nah, itu kan butuh keahlian, butuh ilmu ya gitu kan. Jadi para teman-teman, para user ya semua ya, jadi hargailah sebuah ilmu itu ya, jangan lalu dihujat, kenapa kok ini mahal, ini kan cuman gitu aja. Jadi inilah perjuangannya para user untuk memperbaiki handphone para user. Jadi harapannya adalah saling menghargai, kemudian ya saling mengerti keadaan begitu ya. Artinya ya kita kan sama-sama manusia, harusnya kita sama-sama paham dan harus bisa saling memahami, saling mengerti keadaan satu sama lain. Ya, inilah yang bisa saya bagikan ya dengan video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para teman-teman, para user atau para user yang baru belajar seperti saya ini ya, belajar juga, jadi masih butuh banyak sekali jam terbang, butuh banyak sekali pengalaman untuk bisa memperbaiki HP dengan sempurna begitu ya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada manfaatnya silahkan diambil, kalau tidak ada ya silahkan dicuekin aja. Like jika suka dengan video ini, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.